Terjatuh dan terluka dibanding dirimu, tapi aku sama sekali tidak pernah menangis. Jangan putus asa. Kalau kau berpikir tidak bisa, selamanya tidak akan pernah bisa. Kau mengerti? Pada video kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran pada kalian materi bahasa Inggris untuk kelas 9 pada materi Everybody is always in the middle of something. Pada video ini merupakan part ketiga dari chapter 5 yang berjudul Everybody is always in the middle of something. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang to communicate activities in progress at one point of time of speaking, atau biasa kita sebut dengan present continuous tense, dan at one point of time in the past, dan juga past continuous tense. Dan pada video kali ini we will learn to communicate activities in progress at one point of time in the future. Jadi kita akan mengkomunikasikan aktivitas yang sedang berlangsung pada masa yang akan datang. In order to share the information with others, yang berguna untuk membagikan informasi dengan orang lain, and to give an explanation, dan juga untuk memberikan penjelasan. Tetapi sebelumnya saya akan membahas pengertian dari future continuous tense. Nah, untuk pengertian dari future continuous tense yaitu kalimat yang digunakan untuk menandakan bahwa kita akan berada di tengah-tengah suatu kejadian dalam waktu tertentu di masa depan atau di masa yang akan datang. Kalimat future continuous tense memiliki dua bentuk, yaitu menggunakan will and going to. Will dan going to ini memiliki arti yang sama, yaitu akan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk kalimat future continuous tense pada kalimat positif. Dan selanjutnya ada future continuous tense untuk kalimat yang negatif. And the last, kalimat future continuous tense untuk kalimat tanya atau interrogatif. Oke, setelah kalian memahami penjelasan dari future continuous tense tadi, mulai dari pengertian dan rumus-rumusnya, sekarang kita akan mengaplikasikan future continuous tense tersebut pada sebuah kalimat. Dan pada buku Think Globally Act Locally ini kita bisa buka untuk materi future continuous tense pada halaman 100. Nah, di sini we have learned to state action in progress now. Kita telah mempelajari untuk menyatakan kegiatan yang terjadi saat ini. At one point of speaking, pada saat berbicara atau yang biasa kita sebut dengan present continuous tense. And at a certain point of time in the past, dan pada kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau atau disebut dengan past continuous tense. And now we will learn to state action in progress at a certain point of time in the future. Dan sekarang kita akan belajar untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang, yang disebut dengan future continuous tense. Oke, langsung saja kita pada dialog yang pertama ini. Now I know that reading novel is Siti's hobby. Sekarang aku tahu bahwa membaca novel adalah hobinya Siti. Nah, coba kalian perhatikan kata reading pada kalimat tersebut ya. Itu bukan merupakan verb ing, melainkan gerund ya. When I saw her in the canteen, she was reading a novel. Ketika aku melihat dia di kantin, dia sedang membaca novel. Nah, di sini kalian perhatikan ada kata yang dicetak tebal yaitu kata was reading. Nah, mengapa di sini menggunakan was reading? Was reading ini kan berarti
menyatakan bahwa itu kalimat past continuous tense, ya kan? Karena di kalimat sebelumnya kita menemukan kata when I saw her. Nah, saw di sini merupakan verb to dari kata see yang artinya melihat tadi ya. Makanya pada kalimat selanjutnya diikuti dengan past continuous tense. Kemudian now she is reading a novel. Now berarti kan sekarang ya. Sekarang berarti kita menggunakan tenses present continuous tense. Sekarang dia sedang membaca novel. And I'm sure when I meet her next time, she will be reading a novel too. Dan aku yakin ketika aku bertemu dia suatu saat nanti, next time ya, waktu yang akan datang, she will be reading. Nah, di sini ada kalimat yang dicetak tebal yaitu kata will be reading. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah future continuous tense. Nah, kita tahu dari mana bahwa kalimat tersebut merupakan future continuous tense? Kita tahu bahwa di kalimat sebelumnya kita menemukan kata when I meet her next time. Ketika aku menemui dia suatu saat nanti, berarti kan dia masih belum bertemu. Jadi perbedaannya seperti itu ya untuk past continuous, present continuous, dan future continuous. Next untuk kalimat yang kedua, since I got to Manado 3 days ago, I have never seen the sun. Sejak aku ke Manado 3 hari yang lalu, aku tidak pernah melihat matahari. It was raining hard when I got here. Sedang hujan deras ketika aku berada di sini. Pada kalimat tersebut ada kalimat was raining yang dicetak tebal. Nah, ini menunjukkan kalimat past continuous tense yang sudah lampau ya. Karena di situ dia menceritakan bahwa dia ke Manado 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu kan berarti sudah lewat. Makanya di sini kita menggunakan tenses past continuous tense. Now it is still raining hard. Now it is still raining hard. Nah, di sini sekarang masih sedang hujan deras. Nah, kita menggunakan present continuous tense ya, is raining, karena berlangsungnya atau terjadinya saat ini atau sekarang. Maybe when I leave the town tomorrow afternoon, it will be raining again. Mungkin ketika aku meninggalkan kota besok siang akan hujan lagi. Nah, di sini ada kata will be raining ya. Dia kan masih membicarakan yang akan datang. Mungkin saja besok sedang hujan lagi. Seperti itu. Makanya di sini menggunakan future continuous tense. Dan saya akan lanjutkan untuk kalimat yang ketiga. Di sini ada kalimat Udin is very busy with his homework. When I told him to go to the shop, he said he was finishing his homework. Nah, di sini ada kata was finishing. Itu merupakan past continuous ya. Pada kalimat sebelumnya kita menemukan kata when I told him. Told di sini merupakan verb 2 yang berasal dari kata tell yang artinya berbicara ya. Kemudian pada kalimat berikutnya, now he is still doing his homework. Sekarang dia masih sedang mengerjakan PR-nya. Nah, di sini ada kata is doing. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat present continuous tense. Karena ada keterangan waktu yang menunjukkan saat ini, yaitu kata now. Sekarang, ya. Will he still be working on his homework when everybody is ready to go to bed? Akankah dia masih sedang mengerjakan PR-nya ketika semua orang pergi untuk tidur? Nah, di sini merupakan future continuous tense ya, karena masih sedang terjadi di waktu yang akan datang. Oke, untuk kalimat berikutnya, coba kalian identify seperti yang telah saya contohkan. Membedakan mana yang past continuous, present continuous, atau future continuous tense pada kalimat yang ada pada buku tersebut.
Can you try it? Great! Oke, setelah pada halaman sebelumnya kalian telah mengidentify mana kalimat yang merupakan present continuous tense, past continuous tense, atau future continuous tense. Nah, sekarang pada associating, pada halaman berikutnya, we will work on 8 conversation. All the verbs stating past event or states are put between brackets. In each conversation, at least one was in progress at a certain point of time in the past. We will put the verbs between brackets into the correct forms. We will handwrite our work in our notebook, like the example. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengerjakan 8 percakapan ya. 8 percakapan di sini ada kalimat yang terletak di dalam kurung. Nah, kalimat tersebut nanti kita akan rubah sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan. Entah itu nanti past continuous, present continuous, future continuous, atau simple past tense. Are you ready to start now? Yes, let's we start now. Oke, di sini untuk yang nomor 1, ada percakapan antara Rika dan Fanny. Can you come and help me to lift the table? Dapatkah kamu datang dan membantuku melipat meja? Kemudian Fanny menjawab, I'm sorry I can't, I fry bananas. Maaf, aku tidak bisa, aku menggoreng pisang. Nah, di sini kalian perhatikan ya, untuk kata yang ada dalam kurung yaitu kata fry. Jadi nanti kita rubah kata fry tersebut menjadi tenses yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Dan untuk yang nomor 1 ini merupakan contoh ya, kita rubah kata fry tersebut menjadi kata frying karena aktivitas tersebut sedang dilakukan saat ini. Sehingga kata fry dirubah menjadi frying, kemudian ditambahkan dengan to be am karena diikuti dengan subjek I. I am frying bananas. Aku sedang menggoreng pisang. Untuk yang nomor 2, look, the children are very happy outside. They play football in the rain. Untuk kalimat dalam kurung yaitu kata play. Nah, di sini kalian perhatikan konteks kalimat tersebut adalah kegiatan saat ini ya. The children are very happy outside. Nah, are ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simple present tense ya. Are adalah to be untuk simple present tense. Sehingga kata play ini kita rubah menjadi they are playing football in the rain. Karena subjeknya adalah they sehingga diikuti dengan to be are. Selanjutnya untuk yang nomor 3, I know that the sun usually shines brightly in Ambon. But when I go there for a short tour last December, the sun not shine at all. It be cloudy every day. It rain again and again. Oke, untuk kalimat dalam kurung yang pertama yaitu kata go. Kalian perhatikan untuk keterangan waktu to last December, berarti Desember lalu ya. Berarti ini sudah lampau. Sehingga kata go ini kita rubah menjadi bentuk verb kedua yaitu kata when. Selanjutnya untuk kalimat not shine. Nah, di sini juga kita rubah menjadi past continuous tense sehingga berubah menjadi the sun was not shining. Kita menggunakan was ya karena diikuti dengan subjek tunggal yaitu sun. Kemudian untuk be. Nah, be di sini adalah to be ya. Kalau kita menggunakan tenses past, to be yang kita gunakan yaitu was atau were. Karena di sini subjeknya it sehingga kita menggunakan to be was. It was cloudy every day. Untuk kalimat yang terakhir adalah kata rain yang ada di dalam kurung. Nah, kita rubah kata tersebut menjadi ke bentuk past continuous tense. Yaitu menjadi it was raining again and again. For the next, untuk yang nomor 4. After almost 3 weeks with a lot of schoolwork,
I'm glad that the school holds sport and art competition this week. I take part in the solo singer competition. Last year, I not take part in the competition because I have a very bad sore throat. Oke, untuk kalimat pada nomor 4 ini, kata dalam kurung yang pertama yaitu kata hold. Nah, hold di sini kalian perhatikan diikuti dengan keterangan waktu yaitu this week. This week yaitu pekan ini. Sehingga kata ini menunjukkan bahwa ini adalah present ya. Sehingga kita rubah menjadi present continuous. I'm glad that the school is holding sport and art competition this week. Aku bangga sekolah sedang mengadakan kompetisi olahraga dan kesenian pekan ini. Kemudian untuk kata yang kedua dalam kurung yaitu kata take. Take di sini juga kita rubah menjadi bentuk present continuous tense. Karena di situ diikuti dengan subjek I sehingga kita rubah kata take ini menjadi I am taking part in the solo singer competition. Untuk kalimat yang selanjutnya, kalian perhatikan ya, di situ ada kata last year untuk keterangan waktunya. Last year yaitu tahun lalu. Sehingga nanti di sini kata yang ada dalam kurung kita rubah menjadi bentuk past. Oke. Nah, untuk kata yang not take ini kita rubah menjadi bentuk past sehingga menjadi I did not take part in the competition. Tahun lalu aku tidak ikut ambil bagian pada kompetisi. Because I have a very bad sore throat. Nah, untuk kata have-nya kita rubah menjadi bentuk past continuous tense sehingga menjadi because I was having a very bad sore throat. Karena aku sedang sakit tenggorokan. Nah, sedang sakitnya itu sudah tahun lalu. For the next untuk nomor 5. My uncle is very good badminton player. Now he practice hard for the Mayor's Cup next week. 2 days ago, when I go to his house to ask him to cut my hair, he be not at home. My aunt say he practice badminton in the sports hall. I understand I should not disturb him because he prepare for the match. Next week, I will have no time to play around because I watch all his match. Nah, untuk yang nomor 5, untuk kata dalam kurung yang pertama yaitu kata practice. Ya, kalian perhatikan di situ diikuti dengan keterangan waktu yaitu now, sekarang. Sehingga kita rubah kata practice ini menjadi bentuk present continuous tense, yaitu he is practicing hard for the Mayor's Cup next week. Selanjutnya ada kata go. Nah, go ini diikuti dengan kata keterangan waktu yaitu 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, sehingga ini adalah bentuk lampau. Dirubah menjadi bentuk past yaitu when. 2 days ago when I went to his house. Dan untuk be kita rubah menjadi bentuk to be ya. Nah, to be-nya untuk bentuk past yaitu was atau were. Karena di sini diikuti dengan subjek he sehingga to be-nya yaitu was. He was not at home. Untuk kalimat yang berikutnya say dan practice. Nah, untuk kalimat say di sini bibinya sudah berkata 2 hari yang lalu ya. Sehingga kata say ini kita rubah menjadi kata said, yaitu bentuk kedua dari kata say. Bibiku berkata, he practice. Nah, untuk practice kita rubah menjadi bentuk past continuous tense. He was practicing badminton in the sport hall. Untuk kalimat prepare, di sini diikuti dengan kata keterangan waktu yaitu now, saat ini, sehingga dirubah menjadi bentuk present continuous tense. He is preparing for the match. Dia sedang menyiapkan untuk pertandingan. Dan untuk kalimat yang terakhir yaitu pada kata watch, kita rubah menjadi bentuk future continuous tense. Di situ diikuti dengan keterangan waktu yaitu next week. Nah, di mana kegiatan tersebut masih akan terjadi pada minggu depan. Selanjutnya untuk yang nomor 6, di sini ada percakapan antara Fajar dan Harni. More than 10 people from our class are going to go jogging up the Cimacan Hill next Sunday. Are you coming?
Kemudian Harni menjawab, I'm sorry I can't go with you. A niece of mine celebrate her 15th birthday. I attend her party. Oke, di sini ada dua kalimat ya yang ada dalam kurung, yaitu kata celebrate dan attend. Nah, bagaimana kita merubah kalimat tersebut? Nah, kalian lihat pada percakapan yang ditanyakan oleh Fajar. Nah, di situ ada keterangan waktu next Sunday. Next Sunday berarti masih minggu depan ya. Jadi nanti kita rubah kata dalam kurung tersebut menjadi bentuk future continuous tense karena kegiatan tersebut masih akan berlangsung pada waktu yang akan datang, yaitu minggu depan. Sehingga kita rubah menjadi a niece of mine will be celebrating her 15th birthday. Keponakanku akan sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-15. I will be attending her party. Aku akan sedang menghadiri pesta ulang tahunnya. Untuk yang nomor 7, the thief broke in when everyone sleep very soundly. Nah, di sini artinya pencuri itu masuk ketika semua orang sedang tidur sangat nyenyak. Nah, untuk kata sleep di sini nanti di sini kata yang dalam kurung yaitu kata sleep ya. Kalian perhatikan di situ ada kata broke in. Nah, broke ini merupakan verb kedua ya. Jadi sleep di sini kita rubah menjadi bentuk past continuous tense, yaitu everyone was sleeping very soundly. Kemudian kalimat selanjutnya, unfortunately he tripped over something and bumped his head on the big cupboard. Tanpa disengaja, dia tersandung sesuatu dan kepalanya terbentur lemari besar. Nah, untuk kata trip and bump di sini kita rubah menjadi bentuk verb kedua ya. Menjadi he tripped over something and bumped his head on the big cupboard. So my mom and dad wake up. Nah, wake up di sini juga dirubah menjadi bentuk verb kedua yaitu menjadi woke up. Sehingga ayah dan ibuku terbangun. Kemudian, with my mom's help, my father could catch him while he tried to get up. Untuk kata try di sini kita rubah menjadi bentuk past continuous tense ya. While he was trying to get up, ketika dia sedang mencoba untuk bangun. When I wake up because of the noise, I was surprised. Untuk kata wake di sini kita rubah menjadi bentuk verb kedua atau simple past tense. When I woke up because of the noise, I was surprised. Ketika aku terbangun karena kebisingan, aku terkejut. My father tied the thief to the chair, and my mother called the police. Untuk kata tie dan kata call di sini kita rubah menjadi bentuk past continuous tense. My father was tying the thief to the chair. Ayahku sedang mengikat pencuri itu di kursi. And my mother was calling the police. Dan ibuku sedang menelpon polisi. I'm very proud of my brave parents. Aku sangat bangga kepada orang tuaku yang berani. Oke, for the last, untuk yang nomor 8. One of the happiest moment in my life is having a family gathering at my grandma's house once a year during the school holidays. Salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku adalah mengadakan pertemuan keluarga di rumah nenekku setahun sekali selama liburan sekolah. Everybody keeps talking and laughing. Semua orang terus berbicara dan tertawa. My aunt and uncle still talk happily when I wake up at 1 last night. Oke, untuk kata yang ada dalam kurung di sini ada kata still dan talk. Kita rubah kata tersebut menjadi bentuk past continuous karena ini membicarakan masa lalu, yaitu kegiatan masa lampau yang sedang terjadi. My aunts and uncle were still talking happily. Di sini kita menggunakan to be were karena subjeknya yaitu my aunt and uncle. Ya. When I wake up. Nah, untuk wake di sini kita rubah menjadi bentuk past tense yaitu menjadi woke.
I woke up at 1 last night. At this moment, while they prepare the lunch. Untuk kata prepare di sini kita rubah menjadi bentuk present continuous tense. While they are preparing the lunch. Ketika mereka sedang menyiapkan makan siang. They talk noisily in the big kitchen. Untuk kata talk di sini juga sama ya, kita rubah menjadi bentuk present continuous tense. They are talking noisily in the big kitchen. And I'm sure they talk until they go to bed late tonight. Dan untuk kata talk yang terakhir, kita rubah menjadi bentuk future continuous tense. Nah, karena diikuti dengan kata keterangan waktu yaitu late tonight, nanti malam. Nah, jadi masih akan sedang berlangsung di malam hari nanti. And I'm sure they will be talking until they go to bed late tonight. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi future continuous tense yang ada pada chapter 5. Mulai dari penjelasan, rumus, dan contoh dalam kalimat. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.